makanan, catering jamaah umroh dan jamaah haji selama di Mekah. Kalian tahu nggak? Ternyata yang mensuplai beras, cabai, dukungnya, segala macam itu bukan dari Indonesia, tapi dari mana? Dari Filipina, dari Thailand, dari Vietnam. Sehingga terjadi capital flight. Uang yang dari Indonesia miliaran jemaah haji itu tidak kembali ke Indonesia, tapi malah kembali ke Vietnam, ke Filipina, ke Muay, ke Thailand. Kenapa? Indonesia tidak mampu menyuplai beras. Coba, padahal negara kita itu 2/3-nya selain laut ya, 1/3 dari 2/3 itu sawah. Meskipun sekarang sudah mulai banyak seperti di Klaten itu sudah sawah sudah menjadi warung-warung sekarang. Tapi paling tidak, nah sekarang oleh pemerintah Prabowo ini swasembada pangan itu mutlak. Coba bayangkan, jemaah Indonesia itu mayoritas. Tiap tahun itu orang Indonesia itu pasti ada yang keberkah. Tiap tahun, sepanjang tahun, apalagi haji. Dan itu yang kasih makan itu bukan orang Indonesia. Bahannya bukan diambil dari beras saja dari Thailand, lele dari Filipina, contoh. Orang Indonesia apa? Dia hanya menjadi tukang masaknya. Itu pun yang mungkin di Mekah tadi. Ini tantangan dan peluang bagi kita, khususnya kalangan pesantren. Ya, kalau kita bisa masuk ke wilayah ini, wah peluang bisnisnya bisa luar biasa. Terakhir, saya ingin sampaikan tantangan pesantren itu dalam bidang ekonomi bisnis, dalam bidang jati diri ini juga tidak kalah besarnya. Ya, adik-adik sekalian, coba diperhatikan, pesantren saat ini sedang mengalami distorsi nilai. Beberapa mungkin tahun terakhir ini banyak berita-berita tentang pondok pesantren yang negatif. Ya toh? Apakah kiai yang ini atau ini segala macam. Ya, ini tantangan juga bagi pesantren. Kok ada kiai menggauli santrinya sampai akhir? Ini terjadi dan di pesantren. Nah, kita harus apa? Kita dari kalangan pesantren, kewajiban moral kita untuk menjawab tantangan ini bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat menggoyah-goyah, menganggap sama, mengeneralisir antara pesantren yang genuine dengan pesantren KW. Itu harus diperlukan. Kenapa? Jenis pesantren itu sekarang sudah banyak. Orang ingin merusak Islam Indonesia itu yang harus pertama dirusak apa? Pesantren. Karena pesantren menjadi sokong guru, bukan bangsa ini saja. NKRI ini tegak karena pesantren. Tahu itu apa yang harus dilakukan? Pesantren harus dirusak. Caranya apa? Dibuat seperti itu. Bahkan di Jogja saja. Adik-adik mungkin yang baru ini belum tahu, tapi yang sudah senior pasti tahu. Ada pesantren yang kiainya diangkat oleh rektor. Tahu nggak? Ada kan? Pesantren UII, pesantren UMY, UAD, itu pesantren. Kiainya pakai SK rektor. Coba. Tapi masyarakat kan tidak tahu apa pesantren. Mana ada kiai diangkat itu? Pakai SK lagi. Kalau rektornya nggak suka dipecat. Hah? Kiai dipecat. Ada kiai masa berlaku. Wah, satu periode. Itu kan sudah jelas bukan genuine pesantren. Ada pesantren proposal. Juga ada. Jadi pesantren itu
hanya sekedar memenuhi syarat portofolio Kementerian Agama. Itu aja. Kos-kosan kemudian dibuatkan syarat administrasinya dapat etis, sudah dapat bantuan. Padahal itu kos-kosan. Kan banyak kan di sini. Masyarakat tidak tahu kalau itu sebenarnya bukan pesantren. Ya, ada lagi yang misalnya yang dasar, yang dengan modal besar membangun pesantren langsung besar, tapi dia berbeda akidahnya, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak biasanya pakai nama-nama sahabat, ya kan? Nah, itu sudah jadi. Ada mahasiswa saya itu Sulutin itu, dia semester 1 alumni Gontor Putri, semester 1 Masya Allah, tawa tuh sopannya sama guru sama dosen, pinter anaknya. Begitu semester 5 ketemu lagi dengan saya, oh sudah berbeda, sudah pakai jilbab cadar, masuk kelas itu sudah pakai cadar dulu ya. Sekarang jilbab kan sudah tak boleh. Cadar. Dan dia sudah berani nantang dosen. Debat tentang khilafah. Sudah berani menantang dosen debat khilafah. Oh, saya sudah tahu kemampuan dia kok. Ya saya anggap aja dia khilafah. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, dia itu anak baik, anak pintar, berpotensi luar biasa, salah masuk pondok, salah masuk pesantren yang tidak beraliran aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya apa? Didoktrin langsung semua kafir. Lo gimana orang tuanya kafir? Dia hidup di negara kafir, tapi kok betah? Kalau Indonesia negara kafir, kenapa kok betah dia itu? Harusnya segera keluar dari Indonesia. Didoktrin 2 tahun berubah total. Orang kalau pakai cadar cirinya, kalau masih warnanya tidak hitam, itu berarti masih awal. Dia masih bisa kita dekati, bisa berubah. Kalau sudah mulai gelap warna cadarnya, nah itu sudah mulai doktrinnya sudah mulai kuat. Nah kalau sudah ketutup total hitam, pekat, bikin bom tergeruwo, nah gitu ya. Nah itu sudah harga mati, sudah tak bisa. Hanya hidayah dari Allah. Di kejadian seperti itu. Saya rektor mengambil sikap tegas, dilarang cadar. Bagaimana kuliah mau cadaran itu? Dia bisa melihat orang, tapi orang nggak bisa melihat dirinya, kan nggak fair itu. Betul? Dia bisa melihat orang lain melontar dengan seenaknya, tapi kita nggak bisa melihat dia. Dan itu sangat tidak Islami, karena tidak mengakar pada budaya di mana dia dapat tinggal. Islam itu harus landing dengan budaya di mana dia tempat. Ini yang saya sampaikan apa? Tantangan bagi kita orang pesantren, kalian sebagai kader santri dari pesantren harus menjawab tantangan ini. Ya, pesantren-pesantren yang ada kasus-kasus itu, itu tidak benar pesantren. Kalau ingin tahu pesantren, contohlah Banyuanyar, itu asli. Ada harus seperti itu. Anada itu harus ditunjukkan. Pesantren itu tidak benar kayak Panji bilang itu ya. Itu KW itu. Memang secara administrasi menurut syarat disebut pesantren. Menurut negara hukum administrasi menurut syarat. Tapi secara kualifikasi dia tidak bisa disebut pesantren. Syarat pesantren apa? 2. Pertama nasab, yang kedua sanad.
Apa maksudnya? Pesantren yang asli, untuk kamu tahu ini asli apa tidak, itu kamu deteksi dari dua hal. Kiainya itu pernah mondok kan? Sanad keilmuannya kemana? Karena kalau pesantren yang asli, seluruh Indonesia itu sambut sanadnya. Bahkan yang kedua, nasabnya pun juga sambut. Itu hebatnya orang-orang tua kita merancang pesantren. Dia tahu habis sanad di sini, habis sanad di sini. Itu cara memperkuat hegemoni sosialnya. Ikatan pesantren seperti itu. Saya beberapa kali pengalaman berkunjung beberapa daerah, ke Lampung, ke Bengkulu, saya sudah keliling semuanya, melantik pengurusan pesantren di daerah-daerah itu. Ketuanya ternyata masih saudara saya, orang Jawa. Ketemu kalau baik ternyata. Meskipun dia tinggal di Bengkulu, di Lampung, ternyata nyambung juga. Itulah pesantren. Coba lihat. Pak Jiku bilang pernah mondok di mana? Nggak pernah mondok dia. Tiba-tiba aku kiai. Dari mana ijazahnya? Nasabnya kemana dia? Bahkan ditemukan katanya PKI malah. Itu kepaparan lagi. Nah, itulah cara kita mendeteksi bagaimana pesantren itu asli atau tidak. Memang kelemahan pesantren yang asli justru di administrasi. Kita itu justru lemahnya di administrasi. Mereka yang tidak asli, kekuatannya di administrasi. Sehingga setiap ada bantuan pemenang, mereka mesti dapat. Karena syarat-syarat mesti terpenuhi. Kalau kita bukan, ya mesti kalah. Urusan proposal mesti kalah. Nah ini ya, ada tiga hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, modal utama kalian itu akhlak, pertahankan. Itu identitas kalian. Akhlak itu maknai jangan sebagai adab, tapi akhlak itu sebagai menunjukkan eksistensi diri dengan kapasitas diri. Ya, orang berakhlak artinya orang berkualitas. Orang tidak berakhlak berarti orang tidak berkualitas. Kenapa? Karena hanya orang berkualitas yang dia diakui eksistensinya. Orang berakhlak, dia berakhlak karena dia ingin diakui. Syarat diakui di dunia ini dia harus berakhlak. Untuk bisa berakhlak dia harus berkualitas. Ya, itu kunci kita hidup sukses di dunia. Kata Rasul, hanya orang yang berakhlak lah yang akan sukses di dunia. Siapa orang yang berakhlak itu? Orang yang berkualitas, orang yang tahu eksistensi dirinya dan bisa paham. Tahu itu dalam artian dia mengerti tentang konfigurasi hukum alam. Orang yang mengerti hukum alam itulah orang yang berkualitas. Bukan yang pintar matematika, bukan yang ranking 1, bukan yang kumlot. Tidak ada hubungannya dengan kuliah dan kampus. Bukan rapor, pintar itu bukan rapor. Tapi dia paham dengan hukum dan dia bisa menjalani hukum alam. Itulah orang pintar, orang berkualitas begitu. Paham ya? Penjelasan orang berkualitas itu adalah orang yang paham dengan hukum alam dan dia bisa menjalankan hukum alam itu dengan baik, sehingga dia pasti sukses. Gimana kasus susah? Bukannya dia berkualitas, dia punya kualitas, tapi tidak berakhlak. Kenapa? Kiai kok ngomong goblok? Kan menyalahi hukum alam. Paham gak? Paham gak? Siapapun hukum alam itu akan menindas, akan menghabisi siapapun yang melanggar hukum alam. Tidak kenal kiai, tidak kenal siapapun. Kalau dia tidak berakhlak, pasti dia akan hina hidupnya. Paham? Kamu misalnya naik sepeda motor, kamu profesor, doktor naik sepeda motor tidak pakai helm, kena polisi, malu nggak? Ditilang nggak sama polisi? Ditilang. Kenapa? Tidak berakhlak. Meskipun profesor doktor dia harus patuh. Paham ya? Jangan mentang-mentang jadi kiai lalu seenaknya ngomong. Justru jadi kiai itu sunnatullahnya dia harus berbicaranya yang lembut, mendidik, sejuk, nyaman. Itu profil kiai.
sana itu akhlaknya. Kok ada katanya kiai tapi tidak menulis standar ini? Bukan kiai dia. Pada saat seperti itu, akibatnya apa? Karena dia melanggar pakar hukum akhlak, melanggar pakar hukum sunnatullah, belum dia. Jangan main-main dengan hukum halal. Tidak kenal agama, tidak kenal status sosial. Kiai itu kan menurut sosial, status sosial. Indah Allah tidak ada kiai. Siapa yang paling hebat indah Allah? Akor. Ya toh? Lah akor itulah yang akhlak tertinggi. Coba ada nggak orang yang taklim yang hina hidupnya? Nggak ada. Kalau dikatakan itu orang hebat menurut orang, bisa jadi dia hina. Kalau tidak berakhlak. Paham ya? Yang kedua, pertanyaan kasus 2 dan 3 itu sama-sama menyedihkan kalau terjadi. Tidak percaya dengan barokah dan tidak bangga sebagai santri. Itu kalau keluar dari mulutnya dan itu merupakan refleksi dari santri, banyak menyedihkan. Orang tidak tahu, tidak percaya berkah, tidak tahu tentang tidak bangga karena prinsipnya dia tidak tahu, tidak kenal. Tidak kenal kenapa? Karena selama mondok dia tidak ada hubungan batin, alaqah batiniyah dengan pesantren. Ya, orang tidak tahu, tidak bangga dengan santri itu, tidak percaya dengan berkah itu, orang yang tidak tahu jati dirinya, orang tidak berakhlak itu. Oh, saya bisa seperti ini karena santri, berkahnya pondok, guru-guru kiai di pesantren. Apa berkah itu? Berkah itu keyakinan kita dengan tawassul bil a'mal sholeh para masyayikh kita terangkat derajat kita. Itu pasti dipermudah hidup kita, diberi nyaman hidup kita. Jangan menganggap kamu itu hebat bisa diterima duit karena kamu, itu salah. Itu bukan santri. Saya diterima duit karena apa? 99,99% karena doa guru dan kiai dan orang tua. 0,0000 sekian persen itu mungkin karena kemampuan saya. Itu jawaban santri. Kok ada santri saya diterima ya karena saya kursus, ya karena saya itu iblis. Anak khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Pasti dia akan celaka karena tidak berakhlak. Oh, itu dosa. Dan main-main kan. Ya, saya kaget juga kalau tidak percaya barokah. Saya pilih dunia itu karena berkah pesantren. Saya diundang Australia, saya diundang di 6 negara di Eropa. 1 bulan saya. Untuk bicara apa? Bicara tentang pesantren. Karena saya dianggap representasi pesantren. Kenapa saya diundang kok tidak kiai-kiai yang hebat itu yang diundang? Itu keberkahan itu. Siapa sih Sofiullah? Kok sampai dibiayai datang ke Jerman, datang ke Milan, datang ke Prancis, datang ke RU, di Brisbane kemarin baru pulang dari Melbourne, di Monash University saya presentasi tentang pesantren. Itu bukan karena Sofiullah, bukan karena air nanti, semua karena bukan doa guru, kiai dan orang tua. Hanya itu. Dan itu harus kamu selalu tanamkan. Karena begitu kamu buka kesombongan pada diri kamu, berarti kamu sudah menghancurkan akhlak kamu. Ketika kamu sudah hancurkan akhlak kamu, pintu kerusakan dan kehinaan yang akan kamu terima. Fakta diri saya pasti dan pasti saya jamin kamu pasti hancur.
Siapapun tidak berakhlak pasti hancur. Nggak bisa melawan hukum alam itu, nggak bisa. Ya ibaratnya kamu dari lantai atas, hukum alam kalau mau ke bawah lewat tangga, nggak usah tangga, lompat aja, bisa. Tapi apa? Sampai di bawah langsung ke UGD. Itu karena kamu melawan hukum alam, tidak berakhlak. Ada tangga kau nggak mau. Itu orang nggak berakhlak, sombong pasti terhilang. Karena apa? Sombong itu iblis itu api itu membakar, hasil yang dibakar pasti hangus. Ya, hangus nggak ada bekas. Ya, jadi itu. Sekali lagi, adik-adik semua ini masih berlalu, tanamkan kebanggaan kalian sebagai santri. Ketika kalian bangga sebagai santri, tunjukkan santri itu identik dengan akhlak. Meskipun akhlak menurut orang pada umumnya dianggap sopan santun, gak apa-apa. Tapi kamu sudah harus bisa membedakan. Jangan puas kamu berakhlak hanya bersopan santun. Sopan santunnya itu harus sesuaikan dengan akhlak. Ya, kadar sopan santun itu diukur dengan akhlak. Oh, saya hormat kayak gini, hormat untuk hormat itu sesuaikan dengan akhlak. Akhlak itu apa? Sangat kontekstual. Oh, saya berada di Jawa, saya ada di Jogja, saya ada di pesantren. Beda ukuran adabnya itu berbeda. Itu ya. Jadi sekali lagi saya berharap kalian semua ini bisa memahami dengan baik. Itulah bekal kalian yang paling utama. Jagalah identitas santri, ikhlas berbudi pekerti, dan itu akhlak. Ya, kalau kalian ingin sukses, ada satu kuncinya, kamu harus berakhlak. Wah, saya ingin ranking, ingin kumlot, ingin lulus tepat waktu, berakhlak. Apa akhlak? Belajar. Yang kedua, peluang, yang kira tadi sudah peluang ekonomi banyak hal, kalian bisa sambil kuliah sambil. Nah, ini artinya begini ya, mahasiswa itu sudah tidak wajib lagi menadah tangan ini. Ya, ke orang tua. Mahasiswa itu harusnya sudah bayar sendiri UKT. Oh, mahasiswa ya, itu sudah mahal. Banyak cara. Kalian ya, apalagi zaman sekarang, ada zaman gadget itu dimanfaatkan. Atau kalian menulis, jadi kolumnis, nulis di KR hanya 2 lembar. Itu sekarang sudah nggak pakai lembar, nggak pakai print, lewat email. Kalau di mat 500.000 sampai 750.000. Kalau di Jawa Pos di kolom pertama bisa 1 juta. Saya dulu jadi kolumnis tetap di Jawa Pos, tapi berhenti karena nggak kuat. Tiap minggu harus bukan tidak malas juga dengan rutinitas kayak gitu. Tapi kalian cara untuk dapat uang itu sangat mudah sekarang, sangat mudah. Daripada tulis di diary, tulis di tembok puisi, kirim aja ke orang. Dia tahu puisi yang dibuat itu ada harganya, paling tidak dapat 150.000, kan lumayan. Daripada dibuat di tembok. Atau tulis artikel, tulis opini, itu cara cepat kalian mendapatkan uang. Ya memang pertama kali saya sendiri awal sampai 5 sampai 7 kali ditolak, biasa. Begitu nama kita masuk, ada di database mereka, tulisan berikutnya sudah langsung. Nanti masuk aja dulu. Coba di KL, di Benar, tidak apa-apa dapat 500.000, lumayan loh. Nggak ada ongkos apa-apa, kita hanya nulis pakai email saja sekarang. Kalau dulu saya awal-awal masih ngeprint, kirim pos. Sekarang sudah pakai email. Kalau bisa dibuat di Kompas sekarang kolom pertama 2 juta kan? Lumayan beli gudeg. Ada modal 3 halaman 1,5 spasi. Ya, itu. Jadi atau kalian terpa bahasa Inggrisnya, ikuti berbagai tawaran beasiswa, sandwich keliling di dunia gratis.
Banyak mahasiswa ya di tempat saya di Suluh itu dapat undangan ke Amerika. Karena apa? Jago main game, juga Google. Coba gratis ke Amerika. Ada yang dapat ke Australia, ya karena bahasa. Ya, bahasa Inggris. Saya kira kalau Banyuwangi sudah lancar bahasa Inggrisnya ya. Itu modal kalian berdalam dan kuasai, karena kata saya jenali untuk menguasai dunia kuasai bahasanya, ya, untuk menguasai kaum kuasai bahasanya. Kaum kapitalis dunia ini adalah bahasa Inggris, kuasai bahasa Inggris, itu dunia akan terbuka bagi kalian. Ya, saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.